Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Sabtu ini kita menyempatkan lagi mempelajari tafsir Al-Quran secara tertib insyaallah dari surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita memasuki ayat ke-44 ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebelumnya kita bersama-sama dulu baca, saya bacakan kemudian bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. An'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, cukup mungkin ya kita coba pelajari ayat 44. Firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, menyuruh orang lain berbuat baik, beramal soleh, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Kita sendiri tidak melakukannya, padahal kamu membaca Alkitab. Kalau ini kan, kalau lihat susunannya, ya Bani Israil terhadap orang Bani Israil dan terutama kepada ulamanya ya. Tapi karena ayat ini kan umum, karena kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafaz, bahwa yang dijadikan patokan adalah umumnya lafaz. Maka bukan hanya kepada ulama ahli kitab saja yang mana mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan ya, tetapi mereka sendiri
tidak melakukannya, melupakan diri mereka, padahal mereka membaca Alkitab, yakni Taurat, karena siyak atau susunannya berkenaan dengan orang Yahudi. Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak mengerti? Kita lihat di tafsir. Jadi karena ayat ini kita lihat sebelumnya kan, lihat di sini, wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya, di sela-sela ya Bani Israel, ya, yakni alangkah buruknya keadaan kamu wahai ahli kitab, ya. Kamu mendorong orang lain mengerjakan kebaikan, namun kamu malah melupakan dirimu sendiri, ya, untuk memperoleh kebaikan yang besar yaitu Islam. Yakni kita akan lihat lebih jelasnya. Padahal kamu baca kitab Taurat, yang mana di sana diterangkan sifat Nabi Muhammad SAW dan kewajiban beriman kepadanya, ya. Jadi mereka, di antara mereka ada yang menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka sendiri tidak beriman, ya. Ya, padahal mereka membaca dalam kitab Taurat tentang sifat Nabi Muhammad SAW dan perintah beriman kepadanya. Afala ta'qilun, tidak kau menggunakan akal sehatmu? Ya, kita lihat di sini. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah Ta'ala, ya. Qatadah salah satu mufassir juga, ya, dari kalangan tabi'in, tentang firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, mengapa kau menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kau melupakan dirimu? Kata Qatadah, dahulu Bani Israel, ya, memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, bertakwa kepadanya dan berbuat baik, tetapi mereka sendiri menyelisihi, sehingga mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama aja nyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri enggak melakukannya. Nah, ini tafsir pertama, ya, dari Qatadah. Nyuruh cuma sendirinya enggak melakukan, ya. Gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an di surah As-Saff ada juga kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengucapkan, menyuruh tetapi kamu tidak melakukan. Meskipun sebagian mufassirin menafsirkan bahwa maksudnya adalah kamu berjanji untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tetapi kamu tidak menepati janji itu, ya. Nah, di sini tafsir yang pertama menurut Qatadah adalah di antara Bani Israel ada yang menyuruh orang lain menaati Allah, ya, beramal soleh lain, tapi dia sendiri enggak melakukannya, ya, gitu. Hal ini juga dipegang, ditafsirkan demikian oleh As-Suddi, ya. Ini tafsir yang pertama, nyuruh cuma enggak melakukan, ya. Berlaku buat mereka dan buat kita juga. Sedangkan menurut Ibnu Juraij, ya, salah satu mufassir juga, bahwa ahli kitab dan kaum munafik mereka memerintahkan untuk sholat dan puasa, ya, tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang mereka perintahkan kepada manusia, ya. Jadi ahli kitab dan kaum munafik menyuruh manusia untuk sholat, ya, dan puasa, tetapi mereka tidak melakukannya, maka Allah mencela hal itu. Oleh karena itu barang siapa yang memerintahkan kebaikan, maka hendaknya dia adalah orang yang paling bersegera kepadanya. Jadi sebelum menyuruh, dia hendaknya sudah lebih dulu mengamalkan. Menurut Ibnu Juraij, hampir sama seperti tafsir Qatadah. Hampir sama kan? Ya Pak ya. Jadi Qatadah menafsirkan nyuruh orang lain beramal soleh tapi dirinya melupakan. Juraij juga sama, Ibnu Juraij, menyuruh orang lain sholat puasa tapi sendirinya tidak melakukan. Nah, sedangkan menurut Ibnu Katsir, kita lihat di sini, ya, bahwa maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas sikap ini, ya, sekaligus mengingatkan mereka terhadap kesalahan mereka dalam hak diri mereka sendiri, di mana mereka memerintahkan kebaikan tetapi tidak melakukannya, ya. Dan maksudnya adalah bukanlah mencela mereka karena perintah mereka kepada kebaikan, namun mereka meninggalkannya. Karena memerintahkan yang ma'ruf adalah perkara yang ma'ruf dan hal itu wajib bagi orang yang berilmu, ya.
Tetapi yang wajib dan patut bagi orang yang berilmu adalah melaksanakan bersama orang yang ia perintahkan dan tidak tertinggal dari mereka. Jadi maksudnya di sini bukanlah dicela karena apa? Mereka memerintahkan kebaikan, bukan. Tetapi yang dicela adalah karena mereka tidak mengamalkan. Kalau memerintahkan kepada kebaikan, ya itu adalah perkara yang ma'ruf kata Ibnu Katsir. Dan hal itu wajib bagi orang yang berilmu. Ya. Tetapi yang lebih wajib dan lebih patut lagi bagi orang yang berilmu adalah melaksanakan bersama orang yang dia perintahkan dan tidak tertinggal dari mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Syuaib, dan aku tidak hendak menyalahi kamu dalam mengerjakan yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali in uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak bermaksud kecuali hendak mengadakan perbaikan selama aku masih sanggup. Ya. Jadi ini semua kata Ibnu Katsir termasuk memerintahkan yang ma'ruf dan melakukan yang wajib, di mana yang satu tidaklah gugur karena yang lain. Maksudnya begini, jangan sampai kita kemudian tidak beramar ma'ruf hanya karena kita belum melakukan, ya. Meskipun hendaknya yang menyuruh dia pun hendaknya terdepan dan bersegera kepadanya. Ya, nanti akan diterangkan setelah ini. Ya. Makanya kata Ibnu Katsir, ya, semuanya termasuk memerintahkan yang ma'ruf dan melakukan yang wajib, di mana yang satu tidaklah gugur karena yang lain ditinggalkan. Jadi memerintahkan yang ma'ruf tidaklah gugur hanya karena dia belum melakukannya. Berdasarkan pendapat yang sahih di antara dua pendapat dari kalangan ulama salaf dan khalaf, yang dulu dan yang sekarang. Nah, kita akan lihat lagi lebih jelas, ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, nah ini bagus lagi nih ya. Kalau sekiranya seorang mukmin tidak menasihati saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, nah ini ya, tentu tidak ada seorang penasehat pun. Jadi nggak harus kita sempurna, minimal kita ada usaha mengerjakan yang wajib, gitu ya. Nah, jadi kalau sampai kita nunggu sempurna dulu, maka nggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, kalau sekiranya seorang mukmin tidak menasihati saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, tentu tidak ada seorang penasehat pun. Sedikit orang yang mengingatkan dan tidak ada lagi yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, serta yang mendorongnya untuk menaatinya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Akan tetapi dengan berkumpulnya bersama ahli ilmu, ya, dan saling mengingatkan orang-orang yang beriman yang satu dengan yang lain, dapat menjadikan hidup hati orang-orang yang bertakwa, mengingatkannya dari kelalaian dan menjaga diri dari lupa. Ya, jadi maksud ayat ini bukanlah apa? Kita dilarang memerintahkan orang lain berbuat kebaikan kalau kita belum melakukan. Ya, jadi tetap nggak apa-apa kita perintahkan. Ya, yang penting kita berusaha untuk berniat untuk melakukannya, dan terutama yang wajib jangan sampai ditinggalkan, gitu ya. Jangan sampai juga kita harus nunggu sempurna dulu, kata Al-Hasan Al-Basri. Karena kalau nunggu sempurna dulu kitanya, nggak ada yang melakukan amar ma'ruf. Saya nggak enak nyuruh orang lain sholat sunnah, puasa sunnah, saya sendiri juga belum. Kalau sunnah mah nggak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Itu maksud Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau harus sempurna dulu, nggak ada lagi nanti orang yang menasehati. Udah terangkan aja, maksudnya sampaikan, suruh orang lain, ingatkan, misalnya di grup WhatsApp misalnya, ini saatnya Ayamul Bid nih, nggak apa-apa diingatkan, meskipun kita mungkin melaksanakannya masih kadang puas, kadang melakukan, kadang enggak. Jadi insya Allah nggak terkena ayat ini, karena kalau nunggu kita sempurna, ya nggak ada yang sempurna, gitu. Ini supaya ilmu tetap hidup, ya, gitu. Harus terus disampaikan. Jadi nggak harus yang menyampaikan harus sudah mengamalkan. Maksud ayat ini adalah terutama yang wajib, kita harus sudah mengamalkan. Jangan sampai kita nyuruh orang lain sholat, kitanya nggak mengamalkan, nggak sholat. Tapi kalau sholat sunnah disampaikan, tentang keutamaan sholat sunnah, puasa sunnah disampaikan, supaya ilmu ini diketahui oleh manusia. Ya, meskipun mungkin kita belum maksimal dalam proses penyaniatan, itu maksudnya. Nah, makanya kita lihat lagi, kita lihat di sini. Jadi maksud ayat ini adalah menurut sebagian ulama, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ulama Yahudi, ya, yang diantara mereka ada yang berkata kepada kerabatnya. Nah ini lebih jelasnya.
Dia bicara bisik-bisik kepada kerabat dan saudaranya atau teman sekutunya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, temannya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Saat ditanya tentang agama yang dibawa beliau itu gimana sih, maka dia nasihatin kepada kerabatnya, saudaranya, atau temannya yang sudah beriman. Udah, betul sih sebenarnya agama beliau, tetaplah di atas agamanya, karena perintahnya adalah benar dan ucapannya juga benar. Nah ini yang lebih jelas maksud ayat ini. Jadi orang ahli kitab ada yang jujur, cuma jujur kepada orang-orang tertentu aja kayak gitu ya, kepada kerabat, kepada teman akrab lah gitu. Udah tetap aja beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Emang sih dia benar, perintahnya juga benar, ucapannya juga benar gitu. Ya, tapi sayangnya, nah inilah baru terkena. Ya, harusnya kan dia beriman, tapi dia nggak beriman, barulah terkena ayat tadi. Yang harusnya dia beriman kan wajib gitu. Maka Allah tegur, kenapa kamu suruh orang lain beriman tetap di atas agama Nabi Muhammad SAW, tapi kamu nggak ikuti agama beliau. Jadi ini menurut sebagian ulama Yahudi itu begitu. Ya. Nah maka di akhir ada kesimpulan. Ayat ini meskipun turun berkenaan dengan Bani Israel, ulama Bani Israel, namun ia umum kepada setiap orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia melupakan dirinya. Ibarat lilin yang menerangi area sekelilingnya, namun dirinya habis terbakar. Kayak gitu kan, kalau lilin terang suasana, tapi dirinya lama-lama habis terbakar. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, "Mathalul ladzi yu'allimun nasa khair." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, wa yansa nafsahu, tapi dia melupakan dirinya. Dia suruh orang lain melaksanakan kewajibannya. Kalau sunnah kan diberikan pilihan, tapi dia nggak melaksanakannya. Mathalul fatilah, seperti sumbu, tudi'ulin nas, membuat terang suasana sekitarnya, wa tuharrik nafsaha, tetapi dirinya habis terbakar. Sumbu kan gitu, lilin kan gitu, terang tapi dirinya lama-lama habis. Itulah perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan tapi lupa terhadap dirinya. Bahkan dalam hadis lagi yang lebih tegas nih ya, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, akan dihadirkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Fatandaliku bihi aktabu, dan kemudian ususnya terburai keluar. Ya, fayaduru biha finnar, dan dia berkeliling di neraka kama yadurul himar, seperti keledai mengelilingi alat penumbuk gandum. Ya, birohah. Fayutifu bihi ahlun nar, lalu penduduk neraka ngelilinginya. Fayakulun, ya, bertanya kepadanya, wahai fulan, ya fulan, malaka, ma asobaka, wahai fulan, apa yang menimpamu? Ya, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan melarang kami mengerjakan kemungkaran? Kata dia, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati, ya memang saya nyuruh kalian mengerjakan yang ma'ruf, tapi saya tidak melakukan. Wa anhakum 'anil munkar wa ati, saya juga melarang kalian berbuat kemungkaran, tapi saya melakukan. Kalau kita lihat zahir di sini kan berarti memang yang wajib apa yang haram. Kalau yang sunnah diberikan pilihan. Jadi maksudnya apa? Kita nggak apa-apa menyampaikan, mengingatkan, nge-share info, ini puasa sunnah nih Senin Kamis, meskipun kita belum melakukan. Cuma kalau yang wajib, nah ini dia. Ya, istilahnya, ayo sholat jamaah, ayo sholat Jumat, tapi dia nggak ikut, nah ini kena. Gitu. Ya. Kalau tadi kan sunnah, maka tetap nggak apa-apa disampaikan. Jangan nunggu dirinya sempurna dulu baru menyampaikan. Karena kalau nggak gitu, ilmu nggak diketahui oleh masyarakat. Fudail bin Iyad mengatakan, jadi saya kumpulkan perkataan ulama dari zaman ke zaman supaya kuat gitu ya. Fudail bin Iyad mengatakan, hendaknya engkau menjauhi diri dari menunjukkan manusia kepada Allah, saat mengarahkan, namun engkau kehilangan jalannya. Maksudnya apa? Jadi kita ngarahin manusia kepada Allah, tapi kita nggak menempuh jalan itu. Berlindunglah selalu kepada Allah dari menjadi jembatan pengantar ke surga, tetapi kemudian jembatan itu jatuhkan ke neraka. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kita jadi jembatan bagi orang lain nganterin ke surga, ya, tapi kemudian jembatan kitanya malah jatuhkan ke neraka. Itu perumpamaannya.
Al-Bashir Al-Ibrahimi, salah seorang ulama Aljazair, berkata, kedudukan paling rendah bagi seseorang dan kedudukan hanya bicara tanpa beramal. Dan lebih rendah lagi adalah ketika seseorang seperti buku catatan, di mana tertulis di sana perkataan manusia dan tindakannya, sedangkan dia ya tidak mengambil bagian dengan mereka dalam beramal soleh. Ya, jadi semua tertulis, ya, tapi dia nggak ada bagian gitu ya, atau tanpa melempar panah yang tepat di tengah peperangan pendapat. Ini emang kata-kata, ada kata-kata ini Al-Bashir Al-Ibrahimi, salah seorang ulama Aljazair, ya, yang melawan penjajahan Prancis. Nah, itu. Ini jadi intinya kesimpulan dari ayat ini gimana Pak? Supaya kita ada diskusi. Gimana Pak Bambang biasanya nih? Kalau ini kalau lihat dari ayat, Dari tafsir tadi sama ayat gitu gimana kira-kira? Kalau istilah bahasa Prancisnya jargoni, Pak. Oh, jargon nih. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Nah, itu bisa maksudnya. Nah, tapi perasaannya gini Pak Ustadz tadi. Ada tadi penafsiran 4 ulama besar ya. Iya betul. Kasir, Qatadah sama apa namanya Ibnu Juraij, Tadi kan ada 4. Ibnu Katsir. Masalahnya begini Pak. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan ada yang sifatnya itu cuma secara lisan, tapi ada juga yang ibadah. Betul. Nah, kira-kira kalau yang diumpamakan tadi yang nomor apa yang tadi tentang itu dilakukan tentang ibadah keharusan. Tapi malah tentang dakwah itu kan sampaikan ayat pun kalau saya pun. Nah, ini kan juga termasuk. Iya, Pertanyaan saya, kira-kira ini dalam surat ini menyangkut ibadah atau memang amal ma'ruf dan munkar? Betul. Contoh soal begini Pak, orang tua nyuruh anaknya ke musola, tapi belum tentu orang tua itu juga melakukan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, itu. Nah, itu pertanyaan saya. Iya. Kalau dijelaskan. Iya betul. Nah itu lebih jelas nih, maksudnya contohnya ya. Jadi sholat kan kewajiban, ya kan? Nah kalau dia nyuruh anaknya sholat, dia yang nggak sholat terkena ayat ini. Atamuruna nasa bil khair, atamuruna bil bir. Kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, kewajiban terutama. Tapi engkau melupakan dirimu, terkena. Tapi kalau perkaranya sunnah kan diberikan pilihan. Nah sholat sunnah rawatib, ya jangan lupa, jangan sunnah. Terus kitanya nggak terkena. Karena kita tetap mengingatkan, mendorong. Boleh jadi dengan kita mengingatkan, kita dapat bagian pahala karena atas perintah kita. Dan kita nggak berdosa karena memang hukumnya sunnah. Dan juga nggak harus orang sempurna. Tadi sudah diterangkan. Sempurna ini wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Karena kalau nunggu sempurna, ilmu nggak diketahui oleh manusia. Jelas nggak kesimpulannya? Nah, gitu. Jelas. Nah, gitu. Cuma kan memang harus ada satu contoh. Sama kayak itu tentang ibadah. Ibadah emang harus ada kewajiban. Tapi ada juga yang umpama ibadahnya begini, kamu jangan lewat sana, di sana nanti ada rintangan. Itu juga termasuk kan dakwah Pak, mengingatkan juga. Betul. Nah, kira-kira hukumnya bagaimana tentang itu kan dakwah ma'ruf dan munkar. Betul. Nah, kalau jelasnya kan tiga-tiganya berhubungan. Betul. Nah, bagaimana tentang ibadahnya? Bagaimana tentang nyuruh orang berbuat baik? Satu soal ya kita memberikan apa terhadap orang, apa orang nanya, tanyakan jangan disasarin lah kan gitu. Nah, itu termasuk di mana? Kalau tadi kan empat penjelasan Pak Kasir tadi yang lebih mengena kelihatan yang Ibnu Katsir ya Pak? Ibnu Katsir, Ibnu Qatadah, sama Al Hasan Al Basri. Ya. Itu kelihatan lebih spesifik gitu pertanyaan. Iya, jadi gini, kita harus tahu dulu ma'ruf itu apa sebenarnya. Amar ma'ruf. Amar itu memerintahkan. Bil ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Nah ini ma'ruf ini apa? Kalau kita lihat arti ma'ruf itu istilahnya yang memang dikenali dan diperintahkan oleh syariat. Dan rinciannya kan yang diperintahkan oleh syariat ada masalah besar seperti masalah usul, akidah, kemudian ibadah, ada masalah furu', ya. Dan ibadah pun ada rinciannya. Ada yang terkait dengan Allah, ada yang terkait dengan manusia, gitu. Pokoknya semua amal saleh adalah perkara ma'ruf.
Nah kemudian kalau dirincikan lagi, di antara perkara ma'ruf ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah kita tinggal lihat ini dihukumnya oleh para ulama masuknya wajib atau sunnah. Kita suruh misalnya orang untuk sholat duha, kayak gitu. Kita share misalnya di grup waktu duha, yuk kita sholat duha, kayak gitu. Tergantung niatan. Kalau ingat maksudnya tujuannya adalah dia bukan untuk memberitahukan, meskipun dia kadang sholat kadang enggak ada masalah. Karena kan hukumnya sunnah, diberikan pilihan dan agar ilmu diketahui dan juga orang nggak harus sempurna. Terus kalau hukumnya wajib, waktu sholat duhur, yuk sholat duhur, dia enggak, nah ini yang terkena. Nah gitu nih. Orang tua kan pengen anaknya lebih baik dari dirinya. Betul. Kamu jangan kayak bapakmu lah, kamu sholat lah gitu. Nah. Walaupun dia sendiri nggak sholat, apakah tetap? Iya betul. Apakah tetap ada kebaikan buat orang tua itu karena dia menyuruh anaknya sholat? Kalau itu terkena. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia tetap tahu sholat itu wajib. Cuma dia mungkin karena malas, karena mungkin mengangkat orang ngatain dia udah alim sekarang. Tapi dia tetap, ya kan tetap nyuruh anaknya sholat. Kalau kayaknya sih harapan anaknya tidak seperti dirinya. Tetap nilai kebaikan apa? Iya, dia tetap berdosa karena tidak melakukan. Betul. Itu kayaknya sih terkena kayak orang Yahudi, ulama Yahudi, dia bisik-bisik kepada kerabatnya yang sudah beriman dan temannya yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Dia bilang tetaplah di atas agamanya. Memang perintahnya benar. Tapi dia nggak beriman. Tapi dia nggak beriman. Kayak gitu. Dia suruh anaknya sholat, ya. Tapi dia nggak sholat seperti lilin yang menerangi, tapi dirinya habis terbakar. Karena kewajiban ditinggalkan ancamannya neraka. Kecuali kalau hukumnya sunnah, gitu. Maka ada rinciannya itu. Kalau yang wajib dia harus, kalau yang sunnah diberikan pilihan dan nggak apa-apa dia sampaikan meskipun dia belum melakukan. Itu rinciannya. Jadi kayak ini ya. Saya pikir, nah kalau kasusnya begini Pak Ustaz. Kasusnya kayak paman Nabi. Paman Nabi itu melindungi dan memberikan support Rasulullah untuk berdakwah. Betul. Tapi dia sendiri nggak beriman. Itu sama. Kan Gimana? Kalau itu kan belum beriman ya. Kalau si Kena bapaknya juga. kan udah Islam, udah beriman. Cuma dosa besar juga. Tinggalin sholat dosa besar yang ada ancamannya Dilema itu neraka. Ayat Iya. ini memang pengertiannya sangat luas karena dibagi tentang ibadah maupun tentang berbuat perbuatan baik mungkin terhadap kayak Rasulullah memberikan menyuapin pengemis buta orang Yahudi itu perbuatan baik, bisa dilakukan bisa enggak. Tapi kalau yang wajib harus ya, walaupun orang tua ya, ya begitu Pak. Jadi jelas kan maksudnya Iya, ini. jelas, Pak. Nah ini apa faedahnya kita belajar tafsir gitu. Ada empat tafsir. Dan yang lain tentang kebelakangnya penambah pelengkap. Penjelasannya memang luar biasa Pak. Jadi memang tafsir ini tapi mereka pikir punya hadisnya ya Pak ya. Saya yakin terkait dengan kaitan ini. Iya betul. Jadi ada hadis-hadisnya kenapa kok? Ya diantaranya tadi. Iya yang tadi yang hadisnya yang ini apa namanya? Yang bawah tadi Pak ya. Nah, ini di hadisnya ini. Tabrani. Ya. Seorang pada kiamat nanti dilempar ke neraka hingga ususnya terburai, kemudian dia berkeliling di neraka seperti keledai mengelilingi penumbuk gandum. Kemudian orang-orang pada ngumpul, wahai fulan, bukannya dulu kamu merintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi kenapa kamu di sini tempatnya gitu? Nah, saya nyuruh orang lain berbuat baik, tapi saya nggak melakukan. Ini yang wajib. Kalau dirincikan, dan saya melarang kemungkaran tapi saya malah melakukan yang haram. Mungkar itu kan yang haram gitu. Lebih jelasnya seperti itu. Namun tapi Pak tadi kayak orang tua tadi ya Pak Ustaz, anaknya nyuruh. Ya nyuruh anaknya sholat tapi dia nggak sholat, nah, dia dosa juga. Cuma kalau sholatnya sholat sunnah baru nggak dosa. Dia ingin anaknya lebih baik. Nah, tambahin kayak misalnya jangan cuma sholat wajib aja, sholat sunnah juga. Ya nggak apa-apa meskipun dia nggak melakukan. Jangan kayak ayah nih cuma yang wajib doang. Tuh jangan ngomong juga akhirnya nggak ikutin kayak ayah aja gitu. Jangan juga begitu. Ya, kayak kalau kasusnya kayak paman Nabi Pak. Itu kalau itu karena nggak beriman jadi ya tetap katanya nggak
anggaplah orang non muslim nggak ada nilai apa-apa. Nggak ada nilainya apa-apa. Walaupun mati-matian untuk mendukung. Kali syafaat Nabi SAW itu tetap di neraka, tapi apa? Diringankan azabnya aja. Cuma dikasih sendal dari api, kemudian mendidih otaknya. Paling ringan. Kalau saya dengar ungkang-ungkang itu, ungkang-ungkang itu katanya ungkang-ungkang neraka itu. Iya. Nah itu. Itu maksudnya. Iya gitu. Jadi jelas ini maksudnya. Ini kalau yang dibawa sih perempuan-perempuan aja. Jangan kau jangan kau menjauhi diri dari hendaknya engkau menjauhi diri, maksudnya jangan kita menunjuki tapi kita kehilangan jalannya. Atau seperti jembatan ke surga tapi jembatan kemudian ambruk. Gitu. Kita jadi yang nganterin, kemudian setelah orang-orang pada lewat masuk ke surga kita jatuh. Itu perumpamaan saja. Sial banget itu, Pak. Itu perumpamaan saja. Gitu ya. Nah, ini ada kata-kata yang hampir sama sih. Makanya saya masukkan di sini. Ya. Satu ayat aja kayaknya udah mau isya. Kita satu ayat setelah itu diskusi aja gitu aja ya. Saya sebenarnya gitu Pak. Jadi kita apa ya benar-benar mengenal gitu. Kalau saya bacakan lagi panjang nih tentang ini nih, tentang sabar dan sholat dan bagaimana tentang cara meraih khusyuk. Ini panjang nih. Hanya satu ayat itu insya Allah bisa satu kali pertemuan terkadang. Nah, ini panjang nih kalau sabar dan sholat dan bagaimana meraih khusyuk. Ya. Ini di sini bahas panjang. Kiat nanti aja itu insya Allah. Karena panjang di sini kalau kita lihat hal yang membantu kekhusyuan apa saja, kemudian yang dapat memalingkan kekhusyuan apa saja, gitu ya. Ini nanti lah insya Allah. Kita diskusi aja Pak kalau gitu. Ada lagi nggak? Mungkin Pak Bambang biasanya ada yang baru-baru nih, atau Pak Ridwan, atau mungkin Ustaz Haris memberikan masukan. Tadi kan saya sholat Jumat di Klender ya. Itu khotib mengatakan setiap amal itu sebelum kawah itu mulai Rasulullah dulu. Apa benar itu apa gimana? Gimana? Jadi kita amal perbuatan kita sebelum disetorkan kawah itu mulai Rasulullah dulu. Nggak ada itu mah. Nggak ada, langsung menghadap Allah. Enggak, tadi saya ini gimana? Aman khutbah itu emang mengisahkan Rasulullah, tapi kayaknya kalau itu kan berlebihan kan ya, kayak dunia ini katanya kalau nggak ada Rasulullah nggak bakal tercipta, terus hadisnya juga palsu, sanjung banget ke Rasulullah sampai amal yang kita perbuat sebelum kawah tuh setelah itu Muhammad kata Rasulullah tuh wah baik bagus nih, terus silakan tutup. Nggak ada itu. Padahal kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Itu hampir menuhankan kalau kayak gitu. Hampir menuhankan, mengkultuskan. Ya, cara berpola berpikirnya juga aneh gitu. Kalau kita kita ibadah itu kan karena Allah Pak. Betul. Bukan karena Rasulullah. Betul. Kalau Rasulullah menyampaikan. Makanya kalau cara logika berpikirnya juga aneh kalau kita dilaporin dulu kepada. Contoh soal sekarang yang lagi tren aja. Habib katanya kalau ini harus lewat ini baru dapat syafaat. Kalau orang yang pikiran waras, artinya tuh logika berpikirnya itu nggak usah gitu. Karena ibadah itu tuntutannya bukan terhadap Rasul tapi terhadap Allah semata gitu. Secara logika berpikirnya ya. Kalau saya gitu. Ya itu sudah ketahuan dari menyampaikan hadis yang kalau bukan karena Muhammad makhluk aku tidak menciptakan dunia ini, itu hadis palsu. Jadinya dari situlah kemudian punya bawahan-bawahan yang aneh kesana kemari gitu. Sekarang ini yang banyak ada riwayat nggak Ustaz pernah hadis itu palsu kemudian apa kira motif dibalik semua itu? Iya. Jadi itu jadi ada orang zindik ingin merusak ajaran Islam
Dia nggak bisa ngancurin Islam dari luar, tapi dengan cara ngacak-ngacak. Sampai ada orang zindik yang ketangkep dan dia menyatakan sudah ribuan saya bikin hadis palsu, kayak gitu. Kemudian dihukum mati, ada sebagai khalifah, gitu. Ya itu Dan seterusnya. Kayak seluruh dunia itu, seluruh dunia itu ngambil dari data segala macam, terus dikomunikasi di formula.